Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami bersama dengan Ketua Basnas dan seluruh jajarannya berkunjung ke pesantren Meetoh, Desa Meetoh, Kecamatan Tiu, dalam rangka melaksanakan tugas Basnas, bahwa beliau ini hadir di tengah-tengah di pesantren ini adalah untuk melihat, karena pesantren adalah salah satu daripada Asnafus Samani yang melihat kondisinya apa-apa yang perlu dibantukan. Sehingga alhamdulillah saya dengar bincang-bincang sebelum tadi ini bahwa beliau peduli terhadap kebutuhan air di pesantren ini. Untuk itu mungkin kita ingin mendengar dari khususnya Ketua Basnas dan mungkin dari jajaran yang Basnas yang lain yang kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang apa-apa saja yang menjadi perhatian Basnas untuk kepentingan umat. Karena memang itu salah satu mengurusi urusan umat ini memang erat kaitannya dengan Basnas. Kata Imam Ali berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi boleh jadi karena kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Jadi saya kira di sinilah Basnas hadir untuk mencoba menjawab semua itu, dan tentu kerjasama dengan pemerintah daerah melalui kesranya. Mudah-mudahan insya Allah Kabupaten Kolaka Utara melalui Basnas, melalui Kesra, dan melalui kebijakan pemerintah daerah, kita sama-sama betul-betul membangun, utamanya bagaimana mencetak, mewujudkan masyarakat madani di Kabupaten di Kolaka Utara ini, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu mungkin program-program yang seperti ini kita ingin dengarkan sama Pak Ustadz, apakah ini refleks tiba-tiba muncul di sini atau memang sudah terprogram sejak awal? Mungkin boleh Ustadz jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada sesama manusia, insyaallah. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini membawa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kami dari Basnas Kabupaten Kolaka Utara sangat peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, termasuk pesantren ini sesuai laporan dari pimpinan pesantren bahwa di pesantren Islam di pesantren Al-Islam Meetoh ini mengalami kekurangan air untuk kebutuhan santrinya. Jadi begitu ada laporannya masuk, kami dari Ketua Basnas sangat peduli sehingga kami turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang bisa saya bantukan kepada pesantren ini. Ternyata insya Allah kami sudah siapkan beberapa orang untuk melihat langsung kebutuhan air di pesantren ini. Ya, sudah 3 kali menurut laporan di sini di pesantren ini mau dibantu melalui sumur bor.
tetapi ketiga kalinya itu tidak pernah berhasil, gagal. Sehingga ada usaha lain yang kita mau tempuh, yakni langsung mengukur lokasi di mana sumber air yang bisa sampai di pesantren ini. Alhamdulillah beberapa teman turun ke lapangan untuk mengukur berapa kebutuhan pipa dan berapa kebutuhan lain-lainnya sehingga pesantren ini bisa terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena kebutuhan air itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar untuk kepentingan anak-anak santri dan termasuk juga pengasuh-pengasuhnya. Sebab kalau air tidak terpenuhi, bisa saja itu yang menyebabkan masyarakat tidak mau memasukkan anaknya di sini disebabkan karena kebutuhan air tidak atau kurang. Oleh karena itu kami dari Basnas berupaya semaksimal mungkin bagaimana usaha kami supaya kebutuhan air di pesantren ini dapat terpenuhi sehingga anak-anak bisa juga belajar dengan baik karena sudah terpenuhi airnya. Karena itu salah satu yang bisa menyebabkan banyak anak-anak masuk di sini karena kebutuhan air dapat terpenuhi. Saya kira program-program Basnas Pak sebenarnya cukup banyak yang sudah kami lakukan. Antara lain pada tanggal 17 Januari kemarin ini itu dilaksanakan hari ulang tahun Basnas. Jadi hari ulang tahunnya Basnas itu tanggal 17 Januari. Kemarin kegiatan yang kita lakukan adalah memberi santunan bagi anak-anak yang yatim piatu. Sekolah ke Utara kemarin kami akan beri santunan sekitar 27 orang untuk anak-anak yang yatim piatu. Ya, kami berikan itu sekedar karena akhir tahun itu 500.000 per orang. Kegiatan berikutnya juga ada kami lakukan membantu juga orang-orang miskin ini yang punya usaha-usaha. Mudah-mudahan dengan bantuan usaha ini bisa meningkat. Ya mungkin tadinya dia mustahik, tapi karena meningkat usahanya ini bisa menjadi muzaki. Ya itu yang kita harapkan. Jadi kemarin itu kami beri bantuan 50 orang, masing-masing 2,5 juta. Jadi ini kita itu adalah semacam perhatian Basnas terhadap orang-orang yang miskin ini supaya bisa meningkat usahanya. Kemudian anak-anak yang mau selesai program studi S1 kemarin ini kami bantu sekitar 50 orang. 50 orang yang kita beri bantuan dan itu masing-masing ada 5 juta, ada 4 juta satu orang. Ya untuk tahun 2022 itu Pak Ustaz. Kemudian ini tahun kita programkan untuk bantuan pendidikan 70 orang. 70 orang untuk 2023 ini hanya kita kurangi sedikit jumlah penerimaannya, kita tambah orangnya tetapi dana yang kita bantukan dikurangi sedikit supaya bisa lebih banyak orang terima. Karena kemarin masih ada kasihan yang kita tidak bisa berikan karena memang sudah begitulah hanya 50. Jadi sekarang kita naikkan menjadi 70 orang. Ya, mudah-mudahan bisa juga dapat terlaksana dan utamanya anak-anak kami yang di Kolaka Utara yang perlu mendapat bantuan pada saat mau penyelesaian studi. Kemudian berikutnya kalau mengenai masalah fakir dan miskin, ini tahun kami rencanakan ditiadakan lagi istilah fakir, tetapi kami rencanakan istilahnya mustahik tetap. Artinya dikasih bantuan 1 tahun. Jadi mustahik tetap, tapi dalam 1 bulan itu kita programkan 200.000 per orang dan itu setiap 3 bulan itu kita turun berikan. Jadi istilahnya mustahik tetap. Jadi ini nih pekerjaan berat ini karena kita mau turun memverifikasi data yang dikasih Pak Desa, karena kita minta data 7 sampai 10 orang dalam satu desa. Kemudian kita turun verifikasi betulkah ini orang kategori mustahik tetap atau bagaimana? Karena kita mau kasih 1 tahun. Jadi kemarin kita rapatkan bahwa
kalau memungkinkan dana masuk bisa dikasih 1 tahun, dikasih 1 tahun. Tapi kalau tidak ya mungkin hanya 3 triwulan saja atau 2 triwulan. Jadi yang jelas tergantung dana yang masuk. Program sudah ada, sisa dananya bagaimana masyarakat peduli membayar zakat. Insya Allah kita akan programkan seperti itu. Kemudian ada juga kami programkan di tahun Ustaz itu karena ada masyarakat yang sampai sekarang ini tidak ada sambungan listrik di rumahnya. Hanya dia sambung-sambung di rumah orang teman tetangga. Ya, jadi setelah saya komunikasi di PLN bahwa memang masih ada sekitar 500 orang di Kolaka Utara yang belum tersambung listrik ke rumahnya. Nah, jadi ini tahun kami akan programkan 50 orang untuk kita bantu bagi masyarakat yang belum ada listrik masuk di rumahnya. Tapi menurut penyampaian dari PLN bahwa itu kalau statusnya orang itu adalah dibantu dalam bentuk miskin, karena ada katanya itu memang kodenya, kalau dia menerima BLT di desa, itu KTP-nya itu otomatis dia katanya itu miskin, pakai kalau kita. Itu yang tidak ada, yang banyak tidak ada sambungan listrik di rumahnya. Jadi insya Allah ini tahun kita akan siapkan 50 orang yang kita bisa sambungkan ini tahun. Insya Allah mungkin tahun berikutnya kita lagi akan bantu kalau masih ada yang belum tersambung. Kemudian ini tahun juga kemarin sudah mulai berjalan, ada informasi dari Bapeda bahwa di Kabupaten Kolaka Utara ini masih ada 5.000 masyarakat yang tidak ada jambangnya. Tidak ada jambangnya. Jadi kemarin kami sudah bantu 20 jambang keluarga untuk tahun 2022 dengan dana setiap satu orang itu 5 juta. Jadi insya Allah tahun ini kami akan persiapkan lagi untuk sekitar 20 lagi supaya karena ini mau kita borong ini semua instansi memasukkan dananya untuk membantu masyarakat dan insya Allah ini tahun kita persiapkan lagi 20 rumah tangga yang dibantu untuk jambang keluarga. Berikutnya ada juga rencana kami untuk membuka yang dibina nanti langsung oleh Basnas yakni tahfiz. Sudah ada tanah yang kita siapkan, bahkan sudah bikin jalanan. Jadi ini tahun ada juga rumah tahfiz yang kita mau rencanakan dan kami sudah koordinasi juga di provinsi bahwa mudah-mudahan juga ada bantuan dari pusat membantu kami supaya rumah tahfiz ini ada di Kolaka Utara khusus dibina oleh Basnas. Karena kemarin dia lihat kita punya laporan tahunan bahwa setiap tahun ada guru-guru tahfiz itu kita bantu sekitar berapa kemarin ini ada 50 kayaknya yang terakhir ini kita bantu ya 50 ya. Jadi itu hanya kita bantu semacam insentif 2,5 juta per orang. Nah, dari pihak provinsi mengatakan bahwa mungkin alangkah baiknya kalau Basnas sendiri yang mendirikan itu dan membina langsung. Sehingga tanah sudah siap, sudah ada tanahnya. Kami kemarin sudah bikin juga jalan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa kita pondasi dan mudah-mudahan juga ada bantuan dari pusat untuk dibina langsung oleh Basnas Kabupaten Kolaka Utara. Jadi saya kira itulah untuk sementara saya sampaikan kepada Bapak bahwa itulah program yang kami sudah laksanakan di tahun 2022 kemarin dan insya Allah mudah-mudahan 2023 ini yang akan datang semakin banyak zakat yang masuk tentu semakin banyak program yang bisa kita laksanakan. Amin. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Jumirsa. Tadi betapa luar biasanya beliau Bapak Ketua Basnas ini bersama dengan jajarannya betul-betul kepedulian terhadap umat luar biasa. Entah itu bersifat lembaga pendidikan maupun perorangan kalau kita mendengar tadi itu. Karena termasuk anak-anak penyelesaian studi, kemudian
yang tidak mampu secara ekonomi, misalkan masalah listrik dan lain sebagainya, ini kan luar biasa. Mungkin ini masukan dari, ini juga merupakan kewajiban kami Ustadz ya, bahwa boleh mungkin istilah kemarin tadi itu istilah ditiadakan fakir miskin ya, karena ya fakir. Karena begini, yang namanya nafus samani itu tentu dalam kaidah hukum kita tidak boleh ditiadakan. Adapun yang dilakukan tadi itu mungkin teknis ya, teknis. Jadi kalimatnya jangan ditiadakan. Begini, dalam hukum kita kalau kita berbicara bahwa yang ada patronnya itu yang tidak berlaku saja, tetap contohnya budak. Karena dalam kaidah usul kan dikatakan begini, ada itu yang disebut baqaur rasmi wa nashul hukmi. Tulisannya tetap tapi hukumnya sudah tidak berlaku, sudah dihapus karena tidak ada lagi yang anunya di situ itu objeknya. Nah saya kira ini juga mungkin, ini kesannya nanti saya hanya memberikan masukan Ustadz, kalau bisa ya tetap kalimat itu bukan dimunculkan di ini masukan bahwa tetap itu teknisnya seperti tadi itu, bahwa khusus untuk fakir kami berikan secara berkesinambungan. Saya kira ini mungkin kalimatnya diformulasi. Saya kira mungkin Pak Ustadz ada. Tambah. Jadi itu fakir sebenarnya tidak dihapus, hanya diganti namanya menjadi mustahik tetap, artinya menerima terus. Kalau kemarin satu kali 1 tahun menerima itu fakir, hanya agak di atas sedikit penerimaannya, artinya 500 kemarin yang kita kasih itu status fakir, 400 yang miskin. Nah, sekarang justru kita mau tingkatkan menerima terus, jadi diistilahkan di situ dia di Basnas itu mustahik tetap, artinya fakir yang dikasih setiap bulan. Ya. Jadi namanya saja diganti, bukan berarti dihapus. Saya kira teknis itu. Teknis ya. Itu maksud saya begini, kalau saya sih cenderungnya tetap namanya fakir. Hanya dalam bentuk pemberiannya itu ya ditetapkan sebagai artinya dia lebih rutin. Nah memang seharusnya begitu. Karena kalau kita melihat kan innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin. Memang dia yang ranking pertama. Ya cuma istilah saja Ustaz ini, artinya kesan dalam bahasan hukum saja ini. Artinya mungkin menjadi tanggung jawab bersama itu kita sadari. Adapun nanti apa istilahnya itu teknisnya, saya kira Basnas yang lebih paham itu. Terima kasih Ustaz, luar biasa ini. Saya kira bincang-bincang kita mungkin nanti ada waktu-waktu tertentu, kalau mungkin ada programnya juga silahkan terbuka, kami punya studio untuk ini, karena ini juga bagaimana alhamdulillah di pasar-pasar itu, termasuk di pasar Lacaria itu sudah banyak, kalau kita lewat itu buka-buka kita punya channel, jadi sudah ada yang lihat-lihat, oh ini ada apa-apa yang dilakukan di ini. Saya kira ini Jumirsa rahimakumullah, demikian perbincangan kami dengan Ketua Basnas. Mudah-mudahan insya Allah keberadaan Basnas di Kabupaten Kolaka Utara menjadi rahmah bagi masyarakat Kabupaten Kolaka itu sendiri, karena memang mengurusi umat itu sesuatu yang sangat mulia. Saya kira mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita senantiasa bersinergi kepada Bapak pemimpin kita, pemerintah daerah, kemudian Basnas yang mengurusi urusan umat, lalu kemudian Kesra yang secara umum mengurusi kesejahteraan masyarakat. Kita sama-sama, lalu kemudian tentu berkaitan dengan baik di mana saja objek kita, termasuk di desa-desa, di kecamatan dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi awal dan seterusnya adalah mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.